Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang prediksi TWK HOTS. Kita akan membahas tuntas soal-soal TWK sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Kita akan membahas 30 soal dan akan dibagi ke dalam 3 part. Ini adalah part yang pertama. Nah, teman-teman jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Pada video kali ini, Master akan merekomendasikan 2 platform belajar untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS 2021. Tentunya, selain teman-teman juga belajar dari channel YouTube ini. Yang pertama adalah Solusi Belajar. Di Solusi Belajar, ada 3 paket yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan. Mulai dari paket skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, teman-teman, paket disertasi ini menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Hanya dengan Rp149.999, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali fasilitas unggulan. Teman-teman akan mendapatkan 50 paket tryout HOTS SKD Premium dengan tampilan yang sama dengan sistem CAT BKN, 54 paket latihan soal HOTS, materi dan tampilan soal per kisi-kisi, real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout premium 1 pekan sekali, dan ini di ranking secara nasional. Nah, platform belajar kedua yang Master rekomendasikan adalah Sobat CPNS. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, dan tentunya materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap. Dan yang paling penting, dengan harga yang murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Solusi Belajar dan Sobat CPNS insya Allah menjadi langkah awal teman-teman untuk sukses di tes SKD CPNS nanti. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK terdiri dari materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Dengan jumlah soal 30 soal. Ini berdasarkan Permenpan terbaru nomor 27 tahun 2021. Nah, perlu teman-teman ketahui, nilai passing grade dari TWK adalah 65, atau minimal teman-teman harus bisa benar 13 soal. Nah, tentunya dengan sering belajar dan berlatih soal-soal, teman-teman akan mudah untuk bisa mencapai passing grade. Bahkan, teman-teman akan bisa mendapatkan skor terbaik di tes nanti. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada masa itu, diperkenalkanlah sistem kerja rodi oleh Belanda dan sistem kerja Romusa oleh Jepang. Kedua tindakan kerja paksa tersebut adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang tepat adalah betul sekali teman-teman. B. Kerja rodi dan Romusa merupakan kerja paksa yang dilakukan pada masa penjajahan. Karena kerja paksa, maka banyak sekali pelanggaran kemanusiaan saat diberlakukan kerja paksa ini. Sehingga jelas bahwa hal tersebut melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke soal kedua. Ahmad mendapat kesempatan beasiswa LPDP untuk studi S3 ke luar negeri.
Setelah menyelesaikan pendidikan doktoral dan meraih gelar PhD, ia mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar dan peneliti sebuah universitas ternama dengan gaji yang fantastis. Namun, Ahmad menolak tawaran tersebut. Ia memilih kembali ke Indonesia sebab ia telah berjanji untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam secarik surat hitam di atas putih saat awal menerima beasiswa. Sikap Ahmad memberikan contoh pada kita tentang pentingnya sikap A. Integritas, B. Nasionalisme, C. Kepemimpinan, D. Etika publik, atau E. Patriotisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah A, teman-teman, integritas. Kata kunci dalam soal adalah menepati janji, yaitu menepati janji untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan dirinya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sikap integritas, yang berarti konsistensi antara tindakan dengan prinsip dan keyakinan. Karena ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan. Sikap ini yang dimiliki oleh Ahmad. Cukup jelas ya? Kita lanjut ke soal ketiga. Peran Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 adalah sebagai A. Pembantu 1, B. Bendahara, C. Sekretaris, D. Ketua, atau E. Wakil Ketua. Jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Sekretaris. Nah, perlu teman-teman ketahui, Kongres Pemuda II itu dilangsungkan selama 2 hari, yaitu mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau Jakarta, dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Susunan kepanitiaan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Kita perhatikan di sini, ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu berasal dari Jong Sumatranen Bon, yaitu perannya adalah sekretaris. Kita lanjut ke soal keempat. Semangat patriotisme pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan harus tetap ditumbuhkan ke dalam generasi muda dengan cara A. Berziarah ke makam pahlawan, B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera, C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional, D. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah, E. Bersukacita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C, teman-teman. Semangat patriotisme pejuang di masa sekarang harus tetap ditumbuhkan kepada generasi muda, yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional sesuai kemampuan atau latar belakang pendidikan masing-masing. Soal kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka yang termasuk fungsi dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Sebagai landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, B. Sebagai landasan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, C. Sebagai landasan dalam mengamalkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, atau D. Memberikan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah, atau E. Sebagai landasan untuk bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira mana yang paling tepat di antara kelima jawaban ini? Betul, jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Sebagai landasan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika ialah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman, baik suku, bahasa, budaya, dan sebagainya. Sehingga
tercipta masyarakat yang saling menghormati dan toleransi. Kita lanjut ke soal ke-6. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama menyatakan perang, kemudian mengangkat duta dan konsul, kemudian memberikan gerasi dan amnesti, kemudian memilih ketua dan wakil ketua MK, dan yang kelima adalah mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial, yang termasuk kewenangan yang dimiliki oleh presiden, ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Betul sekali, jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini, pada Undang-Undang 1945 pasal ke-11, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi di sini tugas Presiden salah satunya adalah menyatakan perang. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat pertama berbunyi, Presiden mengangkat duta dan konsul. Kemudian pada pasal ke-14, Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kemudian pada poin keempat, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Nah, jadi di sini yang keempat ini merupakan bukan wewenang dari Presiden. Maka pilihan jawaban yang tidak ada atau tidak terdapat pilihan keempat itu adalah yang tepat. Kemudian di sini kita lanjutkan yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24B ayat 3 menyatakan anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi di sini cukup jelas, ini juga termasuk kewenangan Presiden. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A, teman-teman. Kita lanjut ke soal ke-7. Pak Rio merupakan salah satu ketua RT di desa Antah Berantah. Ia dikenal sebagai orang yang pandai berbicara di depan umum, sehingga banyak orang yang suka dan mempercayai kata-katanya. Akan tetapi, kelebihannya tersebut ia gunakan untuk mempengaruhi warga desa untuk menolak vaksinasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Ia menganggap vaksin adalah kepentingan bisnis semata. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Rio bertentangan dengan pengamalan Pancasila, sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah ketiga. Sikap Pak Rio jelas sangat bertentangan dengan sila ketiga. Khususnya butir mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita lanjut ke soal ke-8. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia, terutama oleh seorang ASN. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN akan memiliki sikap A. Orientasi berpikir mementingkan kepentingan bangsa dan negara. B. ASN akan berpikir tidak sektoral dengan mental blocknya. Kemudian yang C. Senantiasa mengembangkan sikap kaufinisme. Yang D. Senantiasa mementingkan kepentingan publik. Atau yang E. Mengaktualisasikan fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Baik, jawaban untuk soal ini adalah E, teman-teman. Fungsi dan tugas ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Jadi di soal ke-8 ini sudah cukup jelas jawabannya adalah E, teman-teman. Kita lanjut ke nomor ke-9. Perhatikan perilaku warga negara berikut. Perilaku warga negara yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila adalah, jawabannya apa, teman-teman? Betul sekali, jawabannya adalah E, 3 dan 5. Mari kita lihat penjelasan masing-masingnya. Pada pernyataan pertama, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional. Ini menunjukkan cinta tanah air atau nasionalisme yang tercermin pada sila ke-3. Kemudian yang kedua,
bermusyawarah dalam menentukan pemilihan ketua RW. Di sini jelas kata kuncinya adalah musyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian pernyataan ketiga, rajin menabung dan gaya hidup sederhana. Ini merupakan pengamalan butir Pancasila yang ada pada sila kelima, yaitu kerja keras dan sederhana. Kemudian di pernyataan keempat menunjukkan bahwa orang tersebut peduli akan kemanusiaan, karena di sini disebutkan menggalang dana untuk korban bencana. Cukup jelas. Kemudian di poin kelima, menjaga kebersihan saat menggunakan toilet umum. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima, yaitu menjaga fasilitas publik. Kita lanjut ke nomor 10 atau terakhir di part pertama ini. Belakangan ini muncul kembali isu tentang masa jabatan presiden bisa sampai 3 periode. Hal ini berkaitan dengan salah satu pasal yang diamandemen pada masa reformasi, yaitu pasal 7 UUD 1945 yang isinya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar ini tidak diamandemen, maka jawaban yang tepat adalah D, teman-teman. Adanya peluang untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan presiden. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensial harus terdapat pembatasan periodisasi masa jabatan presiden atau wakil presiden. Nah, demikian pembahasan tentang 10 soal TWK di bagian pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.